Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi melalui Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi melalui UND nomor 557 ayat 1. Hukum Taurat untuk kita dalam minggu ini yaitu titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa itu. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada Tuhan sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 281 ayat 1.
pada hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya bacakan untuk kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah khusus naik sini. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020, dilaksanakan ibadah khusus naik sini bagi anak-anak jemaat yang telah mengikuti belajar sini selama setahun lebih di gereja kita. Jumlah yang menyatakan iman ada 14 orang, laki-laki 8 orang, dan perempuan 6 orang. Yang dapat mengikuti
ibadah ini adalah khusus anak-anak yang naik sidik dan orang tua dengan mengikuti panduan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan di gereja kita. Kedua, himbauan dan pemberitahuan. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang jumlahnya yang masih terus bertambah sampai saat ini, khususnya di wilayah kita Sumatera Utara, maka pelaksanaan ibadah ini di rumah masing-masing masih kita perpanjang. Namun gereja kita melalui rapat Marhaladu juga telah membicarakan dan mempersiapkan panduan protokol kesehatan yang perlu untuk memulai kembali ibadah gereja yang telah disosialisasikan kepada seluruh jemaat HKBP Cinta Damai Resort Medan. Yang ketiga, celengan pesta Botilon. Sesuai dengan program Huria tahun 2020 yang telah membagikan celengan kepada jemaat sebagai persembahan pesta Botilon, kami menghimbau dan mengingatkan seluruh jemaat supaya ingat untuk mengisi celengan dan memberikan yang terbaik untuk mendukung program pelayanan gereja kita pada pesta Botilon di bulan Oktober 2020. Yang keempat, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada sebuah PIK masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada sebuah PIK, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Mari kita bernyanyi melalui buku ini nomor 178 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Mari kita menerimanya dengan baik dan mendengarkannya dengan baik serta mengikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur.
Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman-tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Aku. Kita membaca di dalam perikop khotbah kita pada hari ini, setiap ayat dari perikop khotbah kita dimulai dengan kata aku. Dan hampir secara keseluruhan teks khotbah kita berbicara tentang aku dan segala yang dimiliki, diperbuat, dan yang dipikirkan. Saudara-saudara, kecenderungan manusia selalu ingin menunjukkan dan menonjolkan siapa dia, apalagi kelebihan yang ada padanya. Ini milikku, ini hartaku, ini karyaku, ini kehebatanku, ini kelebihanku. Aku pintar, aku kaya, aku kreatif, aku bijaksana, aku hebat. Orang cenderung ingin hidupnya terlihat lebih spesial dan istimewa dibanding dengan yang lain. Ingin dipandang lebih hebat, ingin dipandang lebih kaya, ingin dipandang lebih makmur, ingin dipandang lebih pintar, ingin dipandang lebih bijaksana, ingin lebih dipandang lebih terhormat dan lebih sukses dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mengejar kekayaan, kedudukan, pendidikan tinggi, status, jabatan, dan kekuasaan karena berpikir dan berharap dalam semua itulah ada kebahagiaan hidup. Sehingga orang akan berusaha dan berbuat apapun untuk bisa mendapatkan semua itu. Namun saudara-saudara, apa yang kita baca dalam khotbah kita pada hari ini justru kebalikan dari semua itu. Walaupun pengkhotbah mengungkapkan di sini tentang aku yang melakukan segala sesuatu untuk bisa mendapatkan kesuksesan, kebesaran, dan kehebatan, kekayaan dirinya, namun pengkhotbah menyatakan bahwa apa yang dia gambarkan dalam khotbah ini,
yaitu Raja Salomo, bahwa segala ambisi hidupnya mengejar semuanya itu kekayaan, kesuksesan, dan kebesaran di tengah-tengah dunia ini. Dia berikan bagaimana hasil akhirnya, sebagaimana yang kita baca di ayat yang ke-11 tadi. Segala sesuatunya adalah kesia-siaan dan usaha mencari kaya. Itu bisa kita bayangkan bagaimana orang yang mencari kaya tidak akan ada hasilnya, kosong, hampa. Saudara-saudara, Raja Salomo, jika kita mendengar namanya, maka terbayanglah dalam pikiran kita seseorang yang hidupnya sangat diberkati Tuhan, seseorang yang telah mencapai titik-titik yang diingini setiap manusia. Salomo telah mencapai titik kekuasaan. Dia punya kerajaan yang besar, bahkan terbesar di dunia. Salomo juga telah mencapai titik kekayaan di mana ia dapat membangun bait Allah yang seluruh bangunannya itu berlapis emas. Salomo juga bukan cuma kaya dan berkuasa, tetapi ia adalah orang yang terpandai dan berhikmat di dunia. Dan ia juga seorang yang ganteng. Ya, ini terbukti dari istrinya 700 orang dan selirnya 300. Artinya dia dikerumuni, dikelilingi oleh wanita-wanita. Tentu karena kegantengannya. Salomo juga telah menjadi seorang pria yang idam-idamkan setiap wanita. Seorang yang kaya, seorang yang berkuasa, ganteng dan luar biasa berhikmat. Tentu apa lagi yang kurang dari dirinya? Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang berhikmat dan kaya raya sepertinya. Artinya Salomo telah mencapai segala titik yang diingini manusia dalam hidup ini. Namun saudara-saudara, marilah kita mendengar perkataan dari seorang yang begitu sukses dalam hidupnya. Seorang yang hampir-hampir sempurna dalam seluruh titik pencapaian kehidupan ini. Apa yang dia katakan? Dia justru mengatakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Semuanya sia-sia. Tentu ketika mendengar ini, kalau kesimpulannya sia-sia, itu akan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Untuk apa hidup? Untuk apa berusaha dan bekerja? Untuk apa lagi melakukan apapun dalam kehidupan ini? Kalau toh hasil akhirnya adalah sia-sia. Tentu saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini tidak mau mengajari kita menjadi orang yang apatis dan skeptis. Tetapi justru disinilah kita mau belajar apa arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya dari orang yang percaya kepada Allah. Ada ilustrasi seperti ini. Dikatakan, coba bayangkan kalau seandainya kita menerima cek, selembar cek yang belum diberitahu berapa besarnya. Jadi cek ini dimasukkan dalam amplop dan kita tidak tahu ada seberapa besar isi cek ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menarik cek itu dari amplop tadi. Kita pelan-pelan buka dari sebelah kanan amplop dan kita tarik cek itu pelan-pelan. Maka yang pertama akan kita lihat adalah angka 0. Lalu kita tarik lagi, kelihatan lagi angka 0. Lebih panjang lagi kita tarik, kita lihat juga angka 0 dan seterusnya. Maka kita akan mengotot melihat cek ini. Di mana angka satunya? Kenapa hanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan 0? Apa artinya 8 angka 0 kalau tidak ada angka 1 di sebelah kiri atau di depannya? Berapapun jumlah angka 0 yang kita miliki, kalau tidak ada angka 1 di depannya, tidak ada nilainya sama sekali. Begitu juga dengan hidup kita. Semuanya sia-sia tanpa kita ingat
dan semuanya akan sia-sia, kata Raja Salomo. Karena itu saudara-saudara, kita juga perlu ingat-ingat berapa nol yang kita miliki dalam hidup ini. Bukan mau mengajari kita untuk sombong, tetapi supaya kita dapat bersyukur dalam hidup kita. Misalnya kita punya anak 4, berarti ada 4 nol kita miliki. Kita punya pendidikan S2, berarti ada 2 nol. Kalau kita lanjut lagi sekolah kita, tambah lagi nolnya. Tapi kita mau diingatkan, dan bisa lagi ada banyak nol dalam kehidupan kita yang lain, tetapi kita mau diingatkan, tidak ada artinya berapapun jumlah nol di tengah-tengah kehidupan kita kalau tidak ada angka 1 di depannya. Jadi mutlak kita perlu angka 1 di depannya agar cek yang kita pegang ini bisa berarti di bank. Demikian juga hidup kita. Tidak ada artinya berapapun dan sebesar yang kita miliki dalam kehidupan ini kalau di depan kita tidak ada Kristus. Semuanya tidak berarti dan sia-sia. Dan itu yang mau dikatakan oleh Allah. Hanya di dalam takut akan Tuhanlah segala yang kita miliki dalam hidup ini menjadi berarti. Saudara-saudara, beragam cara pandang manusia di dalam kehidupan ini untuk melihat hidupnya. Ada sebagian orang yang memandang hidup ini seperti sebuah perjalanan, di mana ada satu titik hidup itu sendiri akan berakhir. Dan orang seperti ini melihat hidup ini seperti garis lurus atau titik-titik yang bersambung dalam kehidupannya. Hidup bagaikan sebuah perjalanan siklus alamiah yang kalau menurut falsafah orang Jawa katakan 3M katanya. Metu, lahir, kemudian mantu, menikah, dan selanjutnya mati. Begitu seterusnya. Dan orang ini melihat hidup itu hanya seperti lingkaran yang menjemukkan dalam kehidupannya. Lingkaran yang menjemukkan. Namun ada juga orang sebagian lagi melihat hidup manusia itu tidak lebih dari sebuah perjuangan yang selalu diwarnai oleh kepahitan, kesakitan, penderitaan yang tidak ada hentinya dalam kehidupan ini. Sehingga tidak sedikit orang yang tidak tahu menjalani kehidupannya, yang tidak punya tujuan dalam kehidupannya. Dia melihat hidup ini seperti spiral, sehingga dia akan sembrono dan sembarangan dalam menjalani hidupnya. Bahkan sering sekali juga menyesali untuk apa dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan di sinilah kita mau belajar apa sesungguhnya arti dan makna kehidupan kita dari kacamata pengkhotbah dalam khotbah kita hari ini. Bagaimana pengkhotbah melihat realita kehidupan manusia. Dan Raja Salomo di dalam pengalaman hidupnya dan dalam pengalamannya selama ini, dalam pengalamannya dia sudah melihat. Ya, kalau kita melihat dari apa yang telah dituliskan oleh Raja Salomo, Hidup Agung, dia tulis itu waktu muda ya, dengan gambaran bagaimana keindahan hidup bahkan hasrat-hasrat dalam kehidupan ini itu dituliskannya waktu muda. Dan ketika dia dewasa dia menulis Amsal yang berisi banyak nasihat-nasihat yang dia tuliskan. Dan ketika di akhir kehidupannya, di masa tuanya, dia menemukan dan menulis pengkhotbah. Dan disitulah dia tuliskan kesimpulan dengan satu kalimat pendek, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Dan dia katakan, hanya takut akan Allah yang membuat hidup ini tidak sia-sia. Karena itu berpeganglah pada kebenaran Tuhan. Sia-sia kalau hidup yang dijalani tidak di dalam takut akan Tuhan. Terlebih bagi orang percaya bahwa hidup kita ini sesungguhnya tidak ada artinya karena dosa. Sesungguhnya kita mati, tidak punya arti. Tetapi karena Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, hidup kita menjadi berarti.
Sesungguhnya hidup manusia itu, hidup orang percaya itu hanya berakhir pada satu titik, yaitu kematian. Tetapi karena Kristus menebus dan menyelamatkan kita, maka kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan ini yang sering saya katakan, bahwa hidup manusia itu, hidup orang yang percaya itu tidak seperti balon yang kelihatannya bisa tinggi, kemudian besar, indah, tetapi ketika meletus, pecah, habis, kosong, tidak ada artinya. Tapi kehidupan orang yang percaya itu bisa digambarkan seperti telur yang kelihatannya mati, tetapi ketika pecah, dia melahirkan kehidupan yang baru. Sehingga orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kematiannya melahirkan kehidupan yang baru dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, melalui khotbah ini kita juga diajar bagaimana kita menemukan arti dan makna hidup kita. Terlebih bagi kita orang yang percaya, hidup kita akan berarti dan menjadi berkat ketika itu kita lakukan dan jalani di dalam takut akan Allah dan di dalam kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara, melalui khotbah ini kita juga diajar untuk dapat menemukan arti dan makna kehidupan kita, agar kita tahu bagaimana kita melakukan segala sesuatunya dalam hidup ini, dan tahu juga untuk bersyukur selalu di dalam kehidupan kita. Sering sekali yang terjadi dalam hidup kita, ada kalanya kita seperti anak kecil yang ketika melihat pesawat terbang di atas, kemudian dia berpikir dan berkhayal dia bisa terbang. Wah, senang sekali ya, bisa terbang naik pesawat. Ketika dia ada di bawah misalnya atau di langit. Sementara pilot yang ada di dalam pesawat itu, ketika dia melihat ada orang di bawah, dia memimpikan betapa senangnya ada di bawah, bisa pulang ke rumah. Tidak seperti sekarang ini misalnya, dia harus di awang-awang melakukan tugasnya. Sering ini terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita merasa kehidupan orang lain itu lebih indah dan lebih baik dari kita, yang akibatnya kita iri dan tidak mensyukuri apa yang dalam hidup kita. Padahal belum tentu. Ada orang yang kelihatannya mewah, kelihatannya dipenuhi dengan banyak kesenangan hidup, tapi ternyata hidupnya hampa. Dan justru ketika seseorang dapat menemukan arti kehidupannya, arti makna hidupnya, disitulah dia merasa hidupnya sangat berarti. Dan disinilah kita mau diajari untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan, dan belajar untuk menemukan hikmat dalam setiap bagian hidup kita. Kekayaan yang besar, harta yang berlimpah, pendidikan yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang tinggi tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan. Semuanya adalah sia-sia jika tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi semuanya akan menjadi berarti dan menjadi berkat jika dilakukan dalam kebenaran Kristus dan dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Dari apa yang kami miliki dalam hidup ini, napas kehidupan, kekayaan, harta, keluarga, saudara-saudara, dan semua yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Semua adalah berkat dan karunia Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Sudah selayaknya kami bersyukur dan memakai segala berkat yang telah kami terima itu dalam kehidupan kami, dengan dan di dalam takut akan Tuhan dan dalam kebenaran Tuhan. Namun sering sekali kami mengejar begitu banyak kesenangan
dan memakai segala apa yang dalam hidup kami hanya untuk memuaskan keinginan kami. Kami lupa jika semua yang ada pada kami itu tidak akan ada artinya, hampa dan sia-sia jika hanya kami perbuat dan kami nikmati berdasarkan keinginan dan kemauan diri kami sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan setiap anugerah itu hanya untuk kami pakai, memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, supaya semuanya dapat berarti dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itulah yang Tuhan ingatkan bagi kami semua melalui khotbah pada hari ini, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar setiap hidup kami semua dapat menjadi berkat dan berarti di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang selalu menuntun kami, menyertai kami dan memberkati kami. Begitu juga pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami sama-sama bersyukur dan memuji Tuhan di dalam ibadah kami. Baik kami yang beribadah di rumah masing-masing, begitu juga kami yang beribadah di tengah-tengah gereja. Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam setiap hati dan pikiran kami ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan melalui Roh Kudus, agar setiap pujian kami, ucapan syukur kami sungguh-sungguh berangkat dari hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan berkati kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, dalam setiap harapan dan cita-cita kami. Tuhanlah yang bersama dengan kami, sehingga kami selalu beroleh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga pada minggu ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap ibadah yang kami perbuat, baik yang ada di rumah, begitu juga di tengah-tengah gereja. Tuhanlah yang hadir memberkati kami semua, agar ibadah tersebut boleh berjalan dengan baik. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, kiranya penyertaan-Mu Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami di dalam berkumpul dan beribadah boleh terhindar dari penyebaran penyakit virus corona COVID-19 dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang telah mengantarkan anak-anak mereka untuk menyatakan iman dan kepercayaannya kepada-Mu di tengah-tengah gereja. Engkau yang memberkati anak-anak kami ini, agar mereka menjadi anak-anak yang dapat menyatakan imannya berangkat dari kesadaran dirinya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupannya, berkati mereka dalam setiap harapan dan cita-citanya ke depan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan berkati Tuhan anak-anak-Mu ini agar dapat menjadi generasi gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan generasi gereja yang dapat membawa kedamaian dan kesatuan hati di tengah-tengah gereja-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang menguatkan kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 3, dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Alangkah sukacitanya ku memberitakan
waktu gelap, indalah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menabung, berjaga dan berdoa terus. Indalah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu akan jiwaku semua, kawan terhidupku akan milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.